Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bicara tentang bab al-amr, ya, masih di dalam kitab Mabadi Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Dalam hal ini kita bicara tentang ini pembahasan tentang usul fikih, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kaidah fikhiyah, kemarin ada bahasan kita awal tentang bahasan yang pokok atau usul, dan ada yang fikih itu sendiri. Bukan usul fikih ya, jadi usulnya dulu. Usul sesuatu yang pokok, sesuatu yang pondasi itu apa? Yakni kita sebut dengan hukum syar'i, ketetapan yang sudah secara pasti ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Ya, suatu saat ia bersifat qat'i, bersifat tetap dan tidak perlu dipertanyakan. Itu namanya usul. Kemudian ada fikih. Fikih adalah sebuah hasil ketetapan hukum yang prosesnya memerlukan ijtihad. Prosesnya memerlukan ijtihad. Sesuatu yang belum pernah terjadi di zaman Nabi, tapi kemudian terjadi pada hari ini, dan kita mengharuskan adanya keputusan hukum, maka keputusan hukum itu namanya disebut dengan fikih. Nah, karena itu maka bahasan kita sekarang berbicara dengan hal-hal yang terkait dengan usul fikih. Nanti akan ada qawaid fikhiyah, al-qawaid al-fikhiyah, kaidah-kaidah fikih, rumusan-rumusan fikih yang harus difahami oleh para santri. Tapi sebelumnya dibahas dulu tentang ini, hal-hal yang berhubungan dengan usul fikih itu. Coba kita baca di bab berikutnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu bi usulul fiqhi mabahithu. Wa yata'allaqu, dan berhubungan, bi usulul fiqhi, dengan usul-usul fikih. Apa yang berhubungan? Mabahithu, beberapa bahasan. Ya. Al-mabhasul awwalu, bahasan yang pertama. Fil amri wa huwa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Fil amri ini tentang amr. Kita bicara tentang amr, perintah. Secara umum amr itu perintah. Apa yang disebut dengan perintah? Maka di sini disebutkan wahwa, dan adapun al-amr ataupun perintah adalah talabul fi'li, permintaan melakukan sebuah pekerjaan, tuntutan melakukan perbuatan, minal a'la, dari yang lebih tinggi, ilal adna, kepada yang lebih rendah. Itu namanya perintah. Talabul fi'li minal a'la ilal adna. Permintaan atau tuntutan melakukan sebuah amaliyah, sebuah perilaku, dari level yang lebih tinggi kepada level yang lebih rendah. Itu namanya amr. Nah, bahasan amr di dalam usul fikih, bahasan amr di dalam balaghah, dan bahasan amr di dalam ilmu nahwi itu berbeda, ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang amr, ya, tentang fi'il amr. Kalau nanti ditasrif kata nasara yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun, fi'il amrnya unsur. Kataba amrnya uktub, fataha amrnya iftah, dan seterusnya. Itu namanya fi'il amr. Jadi sighat atau bentuk kata yang mencerminkan bentuk
perintah. Itu namanya fi'il amr dan itu bahasan ilmu nahwi. Nah, sekarang kita berbicara dalam bahasan ilmu usul fikih. Amr itu apa? Amr adalah permintaan, tuntutan melakukan perbuatan dari orang yang levelnya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Itu yang definisinya. Wa fihi qawaidun. Di dalam amr ada beberapa kaidah. Ya, di dalam amr ini ada beberapa kaidah. Yang kaidah ini harus kita fahami. Kaidah ini sekali lagi bukan Quran, bukan hadis, tapi ini adalah nalar logis, nalar fikih. Ya, sebelum sampai kepada fikih, kalian harus memahami nalar fikih. Nah, nanti juga di dalam bahasan yang lain, jadi sebuah kalimat, Ustaz selalu mengulangi lagi. Dalam sebuah kalimat, kalimat tidak hanya difahami secara tekstual, tapi harus difahami apa yang ada di balik teks itu secara kontekstual. Ia tidak hanya bisa difahami secara yang tersurat, tapi dia harus bisa juga difahami secara yang tersirat. Gitu ya. Itu kelaziman sebuah kalimat itu begitu. Ustaz selalu mengatakan, kalau ada contoh Ustadz Agus naik haji tahun 2012 bersama mertua. Ustadz Agus naik haji bersama mertua tahun 2012. Ada berapa pengertian yang bisa kita pahami? Satu, Ustadz Agus naik haji bersama mertua, pelaksanaannya pada tahun 2012. Ini pemahaman yang bisa kita pahami secara tekstual. Ini namanya nanti di dalam bahasan yang lain disebut dengan dilalah ibarah. Pemahaman yang secara ibarat kalimat itu bisa kita tangkap. Nalar logis kita bisa menangkap langsung. Ustadz Agus naik haji, Ustadz Agus naik haji bersama mertuanya tahun 2012. Ya. Yang ada di balik teks itu satu apa yang bisa ditangkap? Ustadz Agus naik haji, berarti Ustadz Agus itu orang Kristen atau orang Konghucu? Orang Islam. Dari mana tahu orang Islam? Naik haji. Yang bisa melaksanakan haji atau yang berkewajiban melaksanakan haji hanya umat Islam. Maka kalimat yang ada di dalamnya, Ustadz Agus itu seorang Muslim, ini difahami dari lafadz yang ini tadi. Ustadz Agus naik haji. Kedua, Ustadz Agus itu orang miskin atau orang yang sengsara hidupnya? Oh iya, kalau orang kaya keterlaluan. Minimal orang mampu, ya. Orang mampu, ya. Dari mana kita tahu bahwa Ustadz Agus orang mampu? Dari naik haji. Karena naik haji itu bila mampu. Ini stata'ata ilaihi sabila. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji bila mampu. Ustadz Agus sudah haji, berarti insya Allah Ustadz Agus termasuk orang mampu. Pun dan seterusnya. Ya, langsung kita masuk ke berikutnya. Apa yang kita bisa bahas? Ustadz Agus naik haji bersama mertuanya. Apa yang bisa kita ambil? Ustadz Agus sudah punya istri. Sorry ya, yang masih lajang. Ustadz Agus itu sudah punya istri, ya. Sejak tahun 2012, ya. Minimal sejak tahun 2012. Karena teksnya memang mengatakan begitu, ya. Pada tahun 2012 Ustadz Agus sudah beristri. Dari mana taunya? Bersama mertua. Karena istilah mertua itu adalah ibu dari istri seseorang. Lanjut, naik haji tahun 2012. Tahun 2012. Apa yang bisa kita ambil? Misalnya sekarang tahun 2022, dulu 2012, berarti minimal Ustadz Agus itu sudah lebih dari 10 tahun menjadi orang mampu, gitu ya. Mungkin tahun 2010 mungkin masih miskin, mungkin tahun 2011 mungkin masih miskin. Allah memberikan kekayaan, setelah itu tahun 2012 diberikan kemampuan sampai sekarang. Nah, inilah kalimat yang bisa diambil dari teks yang secara logis bisa difahami apa adanya. Tapi di balik teks itu kita bisa memahami. Bisa difahami ya? Nah, itu namanya dilalah isyarah. Apa? Dilalah isyarah. Nah,
Sekarang kita akan memahami sebuah fi'il amr. Sebuah amr itu kan perintah, permintaan melakukan pekerjaan dari orang yang tingkatannya lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ya. Maksudnya siapa? Lebih tinggi itu maksudnya siapa? Yang bisa memerintah itu ustadz kepada santrinya, bapak kepada anaknya, majikan kepada bawahannya, dan seterusnya. Tidak mungkin seorang santri disebut memerintahkan ustadz atau kiainya. Tidak mungkin anak memerintahkan bapaknya. Gitu ya. Istilah kata perintah itu begitu. Nah, kita langsung aja masuk ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalad dalilu ala khilafihi. Qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata. Ini yang pertama. Al-aslu pada prinsipnya, al-aslu itu pada asalnya, maksudnya pada prinsip awalnya, fil amri tentang perintah itu, lil wujub menunjukkan wajib. Ini kalau kita pakai model Jawa, al-aslu utawi kang asal fil amri ing dalam babakan amr iku lil wujubi, kedua sifat wujub, ya, bahwa perintah mengandung makna wajib. Itu pertama. Illa kecuali ma sesuatu, maksud sesuatu itu lafat dala yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan? Ad-dalilu, dalil, bukti ala khilafihi, atas kebalikannya. Jadi secara umum perintah itu maknanya wajib. Jadi kalau ada ayat tentang perintah, berarti ayat itu sesungguhnya mewajibkan kepada kita. Loh, kenapa harus ada penjelasan illa ma dalat dalilu ala khilafihi? Kecuali kalau ada dalil, ada indikator, ya, ada sebab yang memalingkannya. Nah, barulah nanti perintahnya tidak bermakna wajib, tapi nanti bermakna hanya sekedar sunnah. Bisa dipahami ya? Itulah tabiat amar. Qala, berfirman ta'ala Allah Ta'ala, wa aqimu, dan dirikanlah as-salata salat, wa atu, dan bayarlah az-zakata zakat. Wa aqimus salata, dirikanlah salat, wa atu zakata, dan bayarlah zakat. Maka kata aqimus shalah, aqima, aqimu, dan seterusnya, ya. Aqimu itu fi'il amr. Fa'ilnya berupa wawu jamak, alifnya lid tafrid, ya. Jadi ini sebuah perintah untuk orang banyak. Aqimu, dirikanlah as-salata, salat. Artinya mendirikan salat itu wajib. Kita tidak terlalu memperlebar dulu, nanti ada bahasan tentang pengecualian, ya, pengecualian. Tetapi sekarang, selama ia adalah kata atau lafadz yang bentuknya amr, maka prinsip awalnya ia bersifat wajib. Nah, nanti bahasan berikutnya, kecuali kalau ada indikator yang memalingkan itu, ya, indikator yang memalingkan itu. Misalnya Nabi mengatakan agar kita melakukan sesuatu. Misalnya gimana? Laula an asyqa ala ummati la amartukum bis-siwak. Seandainya tidak memberatkan umatku, umatku, tentulah aku wajibkan kepada umatku untuk bersiwak, untuk menggosok gigi setiap kali dia sholat. Tetapi karena memang itu memberatkan, berarti tidak sampai wajib, tapi minimal sunnah. Jadi secara umum perintah itu maknanya wajib, kecuali kalau ada indikator yang memalingkan dari sifat wajib itu. Udah ya?
Langsung, bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil amri la yaqtadi tiqrara illa ma dallat dalil ala khilafihi. Qala Allah Ta'ala atimul hajja wal umrata lillah. Al-aslu pada prinsipnya fil amri, tentang amr, tentang perintah tadi, la taqtadi, tidak berkonsekuensi, at-tikrar, pengulangan. Jadi pada prinsipnya ya, perintah itu tidak memerlukan pengulangan. Artinya kalau sudah dilakukan perintah, ya sudah selesai. Illa kecuali ma lafat ya, atau illa kecuali ma amr, dalla yang menunjukkan ad-dalilu, dalil, ala khilafihi, atas kebalikannya. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah nalar logis ya. Jadi satu contoh tadi, perintah itu prinsipnya adalah wajib. Tapi dia suatu saat menjadi tidak wajib. Malah kebalikannya. Kalau ada anak kecil, kamu punya adik kecil, sore-sore ya, terus buanean manjat pohon yang tinggi, buanean sampai dhuwur, terus mau perintah, ayo kono menek sampai dhuwur kono pisan. Itu kira-kira perintah untuk memanjat tinggi atau larangan? Larangan. Ya, kita sudah memaklumi artinya bahwa nalar fikih kita, nalar logis kita, walaupun ucapannya ayo orang menek sing dhuwur kon, itu bukan berarti perintah. Sebab ku nek awakmu nek bocahku telakon pisan, kowe kan ya bingung. Sebagaimana nanti terjadi pada larangan juga begitu. Nanti larangan. Sekarang ini bicara tentang amr, nanti kita juga akan bicara tentang nahi. Nahi juga begitu. Nahi itu maknanya adalah larangan, tapi suatu saat ia bermakna perintah juga. Ada anak, adik kecil, atau kamu menjadi ustadz pendamping, ada santri gak pulang-pulang arep maghrib lagi mulih. Lalu kamu perintahkan, "Oh, timbang mulih ngene iki serasa mulih pisan ngono. Wis rasa bali nang pondok pisan." Atau kiai mengatakan kepada santrinya, karena santri itu wablek bengi-bengi jam 1:30 lagi mulih. Wis timbang ngono iki rasa balik nang pondok pisan. Itu sebenarnya ungkapannya itu melarang santri untuk ke pondok atau malah memerintahkan agar santri itu tetap berdiam di pondok. Maka yang kedua itulah yang dimaksud. Kamu tuh jangan kemana-mana, waktunya kamu di pondok, masuklah pondok, jangan keluyuran. Nah, seperti itulah makna kalimat itu begitu. Jadi, tapi pada prinsip awalnya bahwa perintah itu maknanya wajib. Satu. Yang kedua, perintah itu tidak memerlukan pengulangan. Jadi kalau sudah diperintah dan sudah dilakukan, ya sudah. Insan, jangan lupa lelenya dipakan. Perintahnya kan hanya begitu. Ustadz beberapa kali tidak ada di rumah, kemudian lele sudah dikasih makan, ya sudah. Perintahnya hanya suruh makani. Kalau insan sudah melakukan perintah berupa makani lele dan makani hanya sekali, ya sudah. Dia sudah gugur kewajiban, dia tidak dosa. Walaupun setelah ditanya, "Lemu makan ping pira?" "Namung sepindah." "Lho kudune loro esuk karo sore." Nah, dia kan bisa membantah, "Lah jenengan mboten ngendika karo makannya 2 kali." Tidak ada lafaz perintah 2 kali, sehingga kalau sudah dilakukan sekali, ya sudah, selesailah. Tanggung jawab dia sudah selesai. Ini maksudnya begitu ya. Kecuali nanti ada pemalingan, ada hal-hal yang membuat ia harus mengulangi. Misalnya Ustadz sudah berkali-kali, santri semua yang dikasih tugas Ustadz untuk masih ngasih makan lele, jangan lupa ngasih makan lele itu 2 kali, pagi dan sore. Lalu saya perintah Musa, jangan lupa besok makan lele. Siap, Yai. Berapa kali dia kasih makan? 2 kali. Kenapa? Karena sudah kelazimannya begitu. Gitu ya. Nah, tapi pada prinsip awalnya, kalau orang itu diperintah, kemudian sudah dilakukan, ya sudah selesai. Jadi perintah tidak berkonsekuensi adanya pengulangan.
ayat yang berbunyi atimul hajja wal umrata lillah. Atimu, ya, sempurnakanlah al hajja, haji, wal umrata, dan umrah, lillah, karena Allah. Ayat ini bermakna kalau orang sudah melakukan haji sekali, bagaimana, sudah atau belum? Sudah cukuplah kewajiban dia sebagai seorang muslim. Kalau bahwa syarat seorang muslim, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Gimana? Syahadat bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Kata hajjil baiti, ya, atau dengan lafaz yang lain, gimana? Wa tahujjal bait ini stata'ta ilaihi sabila, engkau melakukan haji. Lah, maka perintah melakukan haji itu ya sudah, kalau sudah dilakukan sekali ya sudah. Kenapa perintah hanya berkonsekuensi terlaksananya sekali sudah cukup, tidak harus diulang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil amri la yaqtadil fawra li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin biz zamanil awwali duna zamanil tsani. Al-aslu pada prinsipnya fil amri, dalam amr itu, la taqtadi, tidak berkonsekuensi, al faura, bersegera, tidak berkonsekuensi kesegeraan. Pokoknya kalau diperintah dilakukan, selesai. Ya. Perintah dilakukan, selesai. Musa, jangan lupa nanti alat-alatnya dikembalikan. Siap, Yai. Kapan mengembalikan? Pokoknya sak longgare. Tidak harus setelah ini assalamualaikum langsung harus, tidak harus begitu. Karena perintahnya hanya berupa nanti tolong alat-alat ini dikemasi, diringkesi. Maka asalkan dia sudah melakukan tugas, sudah. Tidak harus bersegera. Kecuali nanti ada lafadz yang memang menunjukkan harus segera. Gitu ya maksudnya. Nah, perintah yang guru tok. Jadi ini bahasan tentang saklek-saklekan gitu. Kenapa? Li'anal gharda, karena tujuan. Li'anal gharda, karena tujuan minhu dari amr. Tujuan perintah tadi apa? Ijadul fi'li, tercapainya sebuah pekerjaan, terwujudnya sebuah kinerja, min ghairi ikhtisasin, dengan tanpa mengkhususkan bizamanil awal, dengan zaman yang pertama, duna zamanil tsani, bukan zaman yang kedua. Jadi tidak ada pengkhususan untuk hari pertama atau saat pertama, bukan saat yang kedua, tidak ada. Saat pertama misalnya sekarang ini sebelum sholat, ya. Saat kedua adalah setelah sholat. Itu tidak ada kekhususan kamu harus meringkesi ini sebelum sholat atau setelah sholat, tidak ada, ya ada. Arep mbok ringkesi saiki ya sakarmu, arep mbok ringkesi engko juga tidak apa-apa, karena perintahnya hanya Musa, setelah ini tolong alat-alat dikemasi. Boleh dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan nanti. Kecuali ada lafadz yang menunjukkan Musa, ya, kemasi barang-barang ini sebelum sholat isya didirikan, maka dia harus sudah melakukannya. Ada lafadz tambahan, itu namanya lafadz pengkhususan dengan zaman atau waktu. Bisa dipahami ya. Jadi selama lafadz itu teksnya begitu, ya sudah kita pahami begitu. Ini bahasa ya, ini adalah bahasa hukum yang karenanya memang secara tekstual ataupun secara prinsip awal kita akan berpegangan pada ini, dan kalaupun kita berpegangan pada ini sudah tidak salah. Jadi tidak salah. Jadi ini adalah kemasan nalar-nalar hukum. Nah, yang berikutnya, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi
Al-amru bis sholati amrun bit taharati. Nah, ini nalar yang keempat, ya. Al-amru perintah bisyai'i tentang sesuatu. Kalau ada amr, ada perintah untuk melakukan sesuatu, maka itu berarti amrun, sebuah perintah, biwasa ilihi, untuk melakukan sarana-sarananya. Seseorang diperintah melakukan sesuatu, dan sesuatu itu tidak mungkin tercapai kalau ada pendahuluannya, maka melakukan pendahuluan itu juga menjadi wajib. Bisa dipahami ya? Nah, contohnya apa? Al-amru bis shalah, perintah salat. Tadi kan jelas, aqimus shalah, itu perintah salat. Itu sama dengan amrun, perintah bit taharati, untuk taharah. Loh kok begitu? Karena sholat tidak bisa sah kecuali dengan toharoh. Karena kemarin diantara syarat orang melakukan sholat adalah bersih badan dan pakaian dari hadas dan najis. Hadas adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Najis adalah bentuk kotoran, secara umum bentuk kotoran. Keluarnya bisa dari dua jalan itu atau bisa dari luar. Misalnya najis dari luar dipegang, kita kena najis. Bangkai dari luar kita pegang, dia pun juga najis, dan seterusnya. Nah, karena itu intinya, kalau orang mau sholat, ia harus bersih badan pakaiannya, bersih najis dengan cara dibersihkan najis itu, bersih hadas dengan cara berwudu kalau hadasnya kecil, dengan cara mandi kalau hadasnya besar. Barulah dia bisa sholat. Maka perintah untuk sholat sama dengan perintah untuk menyelesaikan thaharah berupa wudu atau mandi. Deal? Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Qala ta'ala wa qulu lin-nasi husnan. Al-amru, perintah, bisyai'i, tentang sesuatu, itu nahyun, larangan, an diddihi, atas kebalikannya. Jadi kalau Al-Quran ataupun hadis memerintahkan melakukan sesuatu, maka sesungguhnya itu sama dengan melarang kebalikan dari sesuatu itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa qulu, dan katakanlah, linasi, pada manusia, husnan, dengan yang baik. Jadi ini adalah qulu, itu kan bentuknya isim amr, bentuknya fi'il amr. Fi'il amr itu kategorinya al-amr, perintah. Karena perintah itu bisa berupa fi'il amr, bisa berupa isim fi'il amr, bisa berupa fi'il mudhari yang diawali dengan lam amr, bisa isim fi'il amr, nanti ada. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi al-amru bisyai'i nahyun an diddihi, perintah untuk melakukan sesuatu itu sama dengan larangan terhadap kebalikannya. Contohnya apa tadi? Wa qulu lin-nasi husna, katakanlah kepada manusia itu akan kebaikan. Kata qulu adalah fi'il amr, ya, fi'il amr. Karena itu ini sebuah perintah melakukan ucapan yang baik. Berarti pada dasarnya ini adalah larangan berucap yang jelek. Karena perintah untuk melakukan kebaikan sama dengan larangan melakukan kejelekan. Artinya begini, artinya bahwa nalar-nalar itu harus dipakai. Nalar itu harus dipakai. Jadi bahwa ketika Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, ya? Katakan bahwa Allah itu esa. Otomatis berarti Allah itu bukan jamak, ya. Tuhan itu esa, atau yang esa itu adalah sifat Tuhan. Dengan bahasa lain, kalau ada yang tidak esa, kalau ada yang tidak tunggal, berarti itu bukan Tuhan.
gitu ya. Sehingga konsep syahadah itu, konsep tauhid itu sama dengan menafikan konsep trinitas, menurut maksudnya. Jadi otomatis kita itu tidak perlu ada larangan, janganlah kamu memahami Tuhan itu 3 dalam 1, tidak perlu begitu. Cukup katakan Tuhan itu 1. Artinya jangan mengatakan Tuhan itu lebih dari 1. Jadi dipahami ya. Jadi perintah melakukan sesuatu adalah larangan atas kebalikannya. Terus bismillahirrahmanirrahim. Idza fu'ila al-ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri fa idza adama asy-syakhsu al-ma'a fatayammama fa shalla kharaja an uhdatil amri fala qada'a alaihi idza wujidal ma'u. Idza fu'ila, jika telah dilakukan. Jika telah dilakukan. Apa yang dilakukan? Al-ma'muru, sesuatu yang diperintah. Maksudnya perintah gitu aja. Kalau perintah sudah dilakukan, bihi atasnya, ala wajhihi, dengan caranya. Dengan cara saat itu. Cara yang bisa saat itu. Yakhruju, maka keluar atau tuntaslah apa al-ma'muru yang diperintah an uhdatil amri, dari janji atau dari menunaikan perintah. Jadi kalau perintah sudah dilakukan dengan cara saat itu, maka seseorang telah keluar, telah selesai dari melakukan tugas perintah. Bisa dipahami ya? Jadi nek kowe iki wis ditimbali, kamu sudah diperintah dan sudah kamu lakukan dengan cara yang saat itu kamu bisa, ya sudah selesai. Tidak kemudian diperintah untuk kali yang kedua lagi, karena perintahnya hanya sekali. Supaya nggak bingung, contohnya fa idza adama syakhsu al-ma'a, kalau seseorang ketiadaan air. Kalau seseorang ketiadaan atau tidak mendapatkan air, tidak ada air, ya, fatayamama, lalu dia sholat, fatayamama, lalu dia tayamum, fasolla, kemudian sholat. Jadi sholat yang dilakukan dengan tayamum adalah memang sholat yang dilakukan pada saat itu, kondisi dia bisanya hanya dengan tayamum. Sebab apa? Tidak ada air. Tapi kan sholat sudah dilakukan. Sholat sudah dilakukan. Mau tayamum, mau toharoh, mencari air karena airnya tidak ada, terpaksa harus diganti dengan tayamum. Tapi kan sholatnya sudah dilakukan. Lah, karena sholatnya sudah dilakukan dan sudah selesai, gimana? Kharaja an uhdatil amri, maka keluar an uhdatil amri, dari tuntutan perintah. Jadi perintahnya sudah selesai, sudah terlaksanakan. Nah, dia sudah tayamum, cari air tidak ada, nah, kemudian dia tayamum lalu sholat, sholatnya selesai. Bagaimana? Ya sudah selesai sudah. Walaupun setelah itu nanti hujan deras, ternyata hujan deras, ya sudah, karena perintah sudah dilakukan. Fala qada alaihi, maka tidak perlu qada alaihi atasnya, idza wujida, jika ditemukan apa, al-ma'u, air. Seseorang tidak perlu kodok kalau dia sudah ketemu air, kalau sholatnya sudah selesai, walaupun sholatnya dilakukan dengan cara tayamum. Begitu. Ini nalar-nalar logis begitu harus difahami, harus difahami. Jadi kalau ada mahasiswa ketika masa pandemi saat itu, mahasiswa ujian dengan saya, karena kondisi pandemi saya tidak mungkin ketemu, ACC dilakukan via online, tanda tangan saya scan, lalu saya kembalikan ke mahasiswa. Kalau sudah selesai dilakukan oleh mahasiswa, ya sudah selesai.
selesai. Tahu-tahu ini pandemi sudah selesai. Lalu ada satu orang mahasiswi misalnya, mahasiswi yang belum sempat meminta tanda tangan saya, lalu baru meminta saya dengan scanan. Berlaku apa enggak? Enggak berlaku. Nah, salahnya kenapa tidak segera melaksanakan saat itu? Si anak laki-laki tadi, mahasiswa tadi, karena dia sudah melakukan pada saat itu dengan online walaupun dengan model scanan, saya bolehkan karena saat itu sedang pandemi. Kalau sekarang pandemi sudah selesai, anak kembali lagi ke posisi semula. Tanda tangan harus basah tangan saya sendiri yang oret-oret. Jadi paham ya? Jadi si mahasiswa tadi yang mintanya dengan online tadi gimana? Dia sudah sah dan dia juga lulus. Bahkan dalam skripsinya ditandatangani oleh ustadznya dengan tanda tangan scanan. Tahu scan ya? Sahkah itu? Sah. Kenapa? Karena saat itu kondisi pandemi. Tidak harus kemudian ini pandemi selesai harus memperbaharui ACC, tanda tangan harus dibasah semua. Tidak bisa, enggak begitu, karena sudah kadung selesai. Nah, untuk mahasiswa berikutnya, sekarang ada mahasiswa sudah pasca pandemi, mau ujian, minta tanda tangan pengabsahan, maka harus tanda tangannya basah. Nah, seperti itulah nalar-nalar logis itu begitu. Kalau perintah sudah dilakukan sesuai dengan kondisi saat itu, selesailah sudah. Tidak perlu diulangi. Orang mau sholat dia wajib tayamum, wajib toharoh hendaknya dengan air. Cari air tidak ada. Fikih mengatakan bahwa dia harus pakai tayamum. Dia sudah tayamum dan sudah sholat selesai. Tahu-tahu mendapati air, ya sudah selesai. Karena perintah sudah dilakukan saat itu dengan keadaan yang ada saat itu. Itulah bab tentang amar. Sudah paham ya? Kita lanjutkan nanti pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.